Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para santri sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kembali lagi kita bisa melanjutkan pelajaran kita. Kita akan melanjutkan pelajaran yang sebelumnya, di mana sebelumnya kita mempelajari tentang substansi materi genetik, replikasi DNA. Di antara sifat DNA adalah heterokatalitik. Heterokatalitik artinya DNA bisa menghasilkan RNA. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sintesis protein, di mana DNA akan menghasilkan RNA. Adapun tujuan pembelajaran kita yakni diharapkan kepada antum peserta didik dapat memahami mekanisme pembentukan atau sintesis protein dan juga dapat menentukan rangkaian polipeptida atau protein yang disintesis berdasarkan kode genetik asam amino. Apa saja tahapan proses sintesis protein? Ada dua tahapan dalam sintesis protein, yakni ada transkripsi yang kemudian dilanjutkan dengan translasi. Transkripsi yaitu pencetakan atau sintesis mRNA, messenger RNA, dari salah satu pita DNA antisense atau pita DNA cetakan atau pita 35. Sedangkan translasi, proses perangkaian asam amino yang dibawa oleh tRNA menjadi polipeptida atau protein berdasarkan kode yang dibawa oleh mRNA. Jadi tRNA adalah RNA transfer yang membawa asam amino. mRNA adalah RNA messenger yang membawa kode. Transkripsi terjadi di inti sel atau nukleus, sedangkan translasi terjadi di sitoplasma atau lebih tepatnya di ribosom. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa DNA memiliki dua pita atau double helix, di mana terdapat pita 35 dan pita 53. Pita 53 disebut juga dengan pita positif dan pita 35 disebut dengan pita negatif. Pita negatif atau pita 35 ini disebut dengan pita cetakan atau template atau antisense. Pita cetakan dinamakan pita cetakan karena pita 35 ini digunakan untuk mencetak mRNA, messenger RNA. Jadi pada tahap transkripsi ini tujuannya adalah menghasilkan mRNA yang dicetak menggunakan cetakan pita 35. Karena membawa kode genetik pada basa nitrogennya berdasarkan cetakan dari pita 35 ini, maka mRNA disebut dengan kodon, artinya membawa kode genetik. Kemudian kode genetiknya ini akan digunakan untuk merangkai asam amino yang dibawa oleh transfer RNA. Sekarang kita akan bahas transkripsi, itu tahap yang pertama. Diawali dengan inisiasi atau permulaan, kemudian dilanjutkan dengan elongasi atau pemanjangan, dan terminasi atau pengakhiran. Nah, di tahap inisiasi transkripsi ini terjadi penentuan tempat dimulainya transkripsi atau dimulainya pencetakan atau penyalinan kode oleh promotor. Jadi diawali oleh promotor yang menentukan tempat melekatnya RNA polimerase. Jadi enzim RNA polimerase yang membuka dua ikatan pada DNA. Jadi di inisiasi ini terjadi pembukaan ikatan dua pita DNA. Kemudian dilanjutkan dengan penambahan mononukleotida atau nukleotida yang satu-satu ini di sepanjang DNA cetakan. DNA cetakan ini atau pita 35 ini, pita cetakan akan mencetak mononukleotida yang akan terangkai menjadi mRNA, messenger RNA. Kemudian terbentuklah mRNA
dan tidak sepanjang DNA ya, mRNA itu pendek ya, jadi hanya berlangsung dari promotor sampai terminator ya, membentuk messenger RNA atau mRNA. Jadi transkripsi tujuannya adalah mencetak mRNA. Setelah tercetak messenger RNA ya, jadi diingat ya, transkripsi yang mencetak mRNA tadi berlangsung di inti sel. Nah, sekarang ya, mRNA tadi akan keluar dari inti sel menuju sitoplasma atau lebih tepatnya ke ribosom untuk mengalami translasi. Ya, jadi di translasi ini juga diawali dengan inisiasi atau permulaan, kemudian dilanjutkan dengan elongasi atau pemanjangan, dan terakhir ada terminasi atau pengakhiran. Di tahap inisiasi atau permulaan, ya, ribosom akan melekat pada mRNA ini, ya, mRNA yang datang dari inti sel tadi, ya, melekat dengan ribosom. Ya. Kemudian datang tRNA, ini adalah tRNA. tRNA transfer RNA ini membawa asam amino, ya, membawa asam amino. Sedangkan mRNA membawa kode. Ya. Sedangkan ribosom ini adalah rRNA, ya, ribosom mal RNA, yang fungsinya sebagai mesin pencetak. Ya. Nah, jadi ini ada kode cetakan, kemudian ada mesin pencetak, dan ada yang dicetak, yakni yang dikode ya, yaitu adalah asam amino. Nah, kemudian ya, proses translasi ini akan dimulai dengan codon start AUG. Ya. Jadi pada mRNA terdapat kode-kode genetik. Ya. Ini kode-kode basa nitrogen, ada adenin, guanin, urasil ya. Kalau pada RNA ada urasil, sedangkan pada DNA timin ya. Jadi ada adenin, guanin, urasil, dan sitosin. Nah, untuk kode start AUG, startnya kemudian dilanjutkan dengan penyusunan asam amino yang dibawa oleh setiap unit tRNA. Jadi setiap tRNA ini atau transfer RNA ini membawa asam-asam amino. Ya. Yang kemudian akan disusun ya, berdasarkan kode genetik yang dibawa oleh mRNA, messenger RNA. Ya. Nah, kemudian ya, penyusunan atau perangkaian asam amino ini akan berhenti di codon stop UAA, UAG, atau UGA. Jadi startnya AUG, ya, stopnya adalah UAA, UAG, atau UGA. Ya. Urasil, guanin, adenin. Jadi rangkaian polipeptida tadi, ya, itulah yang disebut dengan protein. Nah, sekarang kita akan melihat simulasinya. DNA to protein. Jadi DNA menjadi protein. Ini adalah sel. Ya. Kemudian di dalam sel terdapat sitoplasma, organel sel, dan inti sel. Ya. Nah, ini adalah inti sel. Di dalam inti sel terdapat materi genetik yang terbesar, yakni kromosom. Kemudian kromosom ini tersusun atas protein histon dan untaian DNA yang sangat panjang. Setiap segmen DNA yang membawa atau mengkode sifat tertentu disebut dengan gen. Kemudian DNA tersebut akan dibuka kedua pitanya oleh RNA polimerase. Ya, ini adalah pita cetakan atau pita 35 yang kemudian terangkailah mononukleotida ini yang membentuk mRNA atau kodon mRNA hasil cetakan menggunakan pita 35 tadi. Ya, messenger RNA ini membawa kodon atau kode genetik. Ya. Ya. Kode genetik mRNA ini akan dibawa keluar dari inti sel menuju sitoplasma atau lebih tepatnya ke ribosom. Nah, ini adalah ribosom, ya, melekat ribosom dengan mRNA. Ya. Kemudian datang transfer RNA atau tRNA yang membawa asam amino.
Ya. Asam amino ini adalah tRNA, transfer RNA. Ya, kemudian berdasarkan kode genetik mRNA ini, kodon ini, kemudian asam amino ini akan dirangkai. Ya, asam amino yang dibawa oleh transfer RNA ini akan dirangkai berdasarkan kodon yang dibawa mRNA. Ya. Ini rangkaian asam amino ini disebut dengan polipeptida. Nah, kemudian polipeptida ini akan dibentuk sedemikian rupa menjadi protein. Nah, jadi itulah yang disebut dengan sintesis protein. Ya. Jadi sintesis protein itu ya, terdapat dua tahap tadi ya, yang diawali oleh transkripsi kemudian translasi. Nah, susunan asam amino yang dirangkai ditentukan oleh kode genetik yang dibawa oleh mRNA. Nah, ini adalah nama-nama asam amino, ya, tabel nama-nama asam amino. Misalkan guanin, adenin, itu namanya glisin, atau guanin, sitosin, itu glisin. Ya, kadang-kadang S, kadang-kadang C sitosin itu ya. Kemudian ada misalnya leusin, SSU, ya, sitosin, sitosis, urasil. Ya. Contoh fenilalanin, ya, urasil atau urasil sitosin. Nah, ini digunakan untuk menentukan nama asam amino nanti, contoh soalnya ya. Nah, sekarang kita akan mengingat kembali peta konsep mekanisme sintesis protein tadi. Pertama, terjadi transkripsi di nukleus, di mana DNA akan membentuk mRNA, ya, dicetak mRNA. Kemudian mRNA ini akan ke sitoplasma, lebih tepatnya ke ribosom RNA untuk mengalami translasi. Ya. Ribosom ini akan merakit asam amino yang dibawa oleh tRNA, ya, berdasarkan kodon mRNA, kode genetiknya yang dibawa oleh mRNA. Ya, dan hasil translasinya akan membentuk polipeptida atau protein. Contoh soal. Di bawahnya adalah tahap-tahap sintesis protein. Urutan tahapan sintesis protein yang benar adalah yang mana? Ya. Jadi berdasarkan yang sudah kita pelajari tadi, ya, bahwa hal yang pertama dilakukan adalah DNA membentuk RNA duta atau mRNA dalam inti sel. Ya. Jadi jawabannya. Kemudian yang ketiga, mRNA keluar dari inti sel, ya, keluar dari inti sel menuju sitoplasma. Kemudian kedua, ya, asam-asam amino diangkut oleh tRNA dari sitoplasma. Ya. Jadi asam amino, ya, akan dibawa oleh tRNA. Ya. Kemudian 5, ya, asam-asam amino tersebut yang dibawa tRNA itu akan dirangkai di dalam ribosom berdasarkan kode mRNA ini, baru terbentuklah polipeptida yang kemudian menjadi protein. Jadi jawabannya adalah C. Satu soal lagi, tentukan nama-nama asam amino yang terangkai dari rantai SENS 53 berikut. Ingat ya, rantai SENS 53. Rantai 53 disebut dengan rantai SENS, ya, di mana rantai anti-SENS tadi juga disebut dengan rantai template atau cetakan. Jadi rantai template itu rantai 35. Diingat ya, rantai cetakan itu adalah rantai 35. Ya. Dimana ketika kita menentukan kodon mRNA-nya, ya, kode genetik yang dibawa oleh mRNA ini harus sesuai dengan cetakan. Nah, cetakannya adalah TAC, TC. Sekarang kita akan menentukan kode genetik mRNA-nya berdasarkan cetakan. Ingat ya, adenin berpasangan dengan timin, guanin berpasangan dengan sitosin. Namun karena mRNA ini, ya, tidak memiliki timin namun digantikan dengan urasil, berarti adenin berpasangan dengan urasil, bukan timin. Ya. Sitosin berpasangan dengan guanin. Oleh karena itu timin akan berpasangan dengan adenin, adenin dengan urasil, sitosin dengan guanin, timin dengan adenin, sitosin dengan guanin, adenin dengan urasil, dan seterusnya. Ingat ya, tidak ada timin di RNA, yang ada adalah urasil.
ya, pengganti timin. Nah, sekarang kita beri nama kodon ini, ya, kodon ini dengan nama asam amino. Ya, kodon start adalah AUG, ya, kodon stopnya UAG. Sehingga AGU ini, ya, adalah serin, ya. Nah, silakan dilihat di tabel tadi, ya, tabel nama-nama asam amino. Kemudian ada urasil itu adalah fenilalanin. Nah, jadi nama dari asam amino ini adalah serin dan fenilalanin. Ya, mungkin itu saja yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini. Semoga Allah mudahkan antum dalam mempelajarinya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.